Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ma'mun yang tertuju Jakarta Timur. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin wal muslimat ingkang insyaallah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Monggo lan rumiyin tansah ngluraken ngunduraken puji syukur wonten ngarsipun Allah Subhanahu wa taala. Dene ngatos ing wekdal menika kula panjenengan sami taksih kapanjenengan kempal wonten ing Baitullah Masjid Al-Ma'mun ingkang seperlu tolabul ilmi naon serangan DPDP dan Allah dene menika kula sami kapanjenengan kalusingan miwah kados warasa. Salawatipun sholawat salam kita serahkan terbakan dumateng junjungan kula yang sami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga sahabat tabiin mlipipun dumateng jamaah wonten ing dalem rawuh ing samakin tansah kawenengan syafaatipun ing dinten wonten dinten yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi saestu gempil kamatikan panjenengan ing pisan ing kalebet panjenengan kami dari dengan Rahabi saha ada pasugatan usul ing sampun tinawis wonten ing panjenengan. Namun kalau tahu kabaru para mogo sanosan ing badhe kawitan. Moga amasan ing menika kawitan kanthi doa pambuka majelis kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Matur monggo silakan dengan dahar ampun pangandikan midhangetaken pengawasan ing badhe kabar saha wajah dening Ustaz Haji Bapak Broto Purwanto. Katut dumateng Ustaz posdal kasumbangaken sak kagem namung mugi tabuh sama paling dalu monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Jamaah salat Isya lan pengajian wonten ing masjid punika ingkang insyaallah kula panjenengan sami dipun mulyakaken Allah. Semoga boten kedhat-kedhat kula panjenengan sami ngaturaken puji panglimpun wonten sanesipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring dumateng kula lan panjenengan sami mapinten-pinten karahmatan hidayah inayah sehingga ing ditiwanji dalu punika kula panjenengan sami saged pepanggihan kembal manunggal silaturahim tolatul ilmi. Wonten ing kesempatan punika mugi saged manggi karahajat katentreman lan kabagas warasan. Amin. Lan semanten ugi punapa kemawon ingkang kula panjenengan sami lampahi punika bernilai ibadah lan kacatet dados amal saleh kula panjenengan sami. Amin. Shalawat sarta salam mugi katetepna dumateng junjungan kula panjenengan sami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang kawula putra serta sahabatipun dan insyaallah lumantaripun datang sedaya umatipun atas ing akhir zaman. Amin. Bapak Saibe kang hormati, sekilas info kebakaran di Amerika pun begitu. Tekan ndodok. Sing seda selawe sing mungkin Selasa ngantos Selasa nggih. Nggih. Nonton sing hubung-hubungke kalih mergo kesombongan kalih omongane Donald Trump pun boten sah. Langkung-langkung dihubungke kalih Quran surat Al-Baqarah 200
swidak 6. Ingkang artosipun, apakah seorang di antara kamu ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua, sedangkan dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiup angin kencang yang mengandung api sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Le menggalih bulan Desember ini musim salju, musim dingin, musim hujan. Yang terjadi kebakaran pun boten sadi dawak-dawake sing baku. Ternyata Allah kalau sudah berkehendak, atmosfer yang seperti ini saja bisa berubah menjadi api. Kemudian api yang membakar dari hutan aja bisa pindah ke perkotaan sampai beratus-ratus hektar. Nah ini niku dadosaken pembanding kula panjenengan sami. Nah, dan kesempatan dalu punika iki bilih kita bika Quran wonten ing kalamipun Allah. Kehancuran negeri niku diakibatkan atau dipengaruhi oleh segelintir seseorang. Nah, menawi kaum Samud itu kaumnya Nabi Soleh. Kaum Samud itu duweni keahlian ahli gawe griya saking batu. Bahkan ahli dalam membuat saluran-saluran pipa-pipa yang semuanya dari batu yang dibur digabungke nek kaya zamane awak dhewe biyen ledeng. Londo sing nyinau niku terus gawe watu dibikin kaya candi-candi sampai sejauh karena bentuknya awak dhewe nyebute basa Londo nomor ledeng kan. Itu sejak di zaman Nabi Soleh seperti itu. Nah, Nabi Soleh itu mengingatkan untuk tidak dalam kesombongan, kemudian untuk selalu menyembah kepada Allah, tidak menyembah kepada berhala-berhala atau patung-patung yang ada. Kemudian kaum Samud meminta bukti kepada Nabi Soleh nopo, boten umum njaluk. Nek nggen ketoprak ra Roro Jonggrang njaluk candi sewu dalam sewengi sarunge jagung loro. Ana niki nyuwun onta betina sudah masanya bunting dan siap untuk melahirkan tur lemetu saka watu. Karena dia ahli batu itu kira-kira jalur karo. Tapi di Quran itu sama Allah diwujudkan. Kemudian Allah biarkan unta itu untuk memakan rumputan di sini sampai melahirkan, sampai beranak pinak untuk kamu semua. Oh, tambah mau. Masyarakat rumangsa kuwi buktine saka Nabi Soleh wis marai pateni wae, dipateni. Pun sambar gelap, sambar bledek. Nah, apa itu karena penyebabnya? Penyebabnya nggih punika Allah menyebutkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 48, zaman kaum Nabi Soleh, zaman kaum Samud yang di negeri Hijr itu dipengaruhi oleh 9 orang. 9 orang niki sinten? Putra-putra punggawa para menteri. Putrane presiden, wakil presiden, para menteri niku wonten 9 sing gawe aturan sing ngrusak kalih gawe tatanan sing gawe onar. Ning masyarakat rawani ngilitke ana ngilitke di penjara dipateni. Nah,
Iki saiki apa? Rusake negara itu tidak butuh 50%, 70%, 80%, 90%. Negara rusake wong songo men saged derek Quran surat An-Naml ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kana fil madinati tis'atu niki 9 tis'atu rahti yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Dan adalah di kota itu 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi dan mereka tidak berbuat kebaikan. Ini putra-putra pembesar-pembesar sing mempengaruhi niku sing nandere tafsiripun. Lajeng kados pundi 9 orang ini adalah memotivasi masyarakat untuk berbuat jahat. Jadi ngejak tumindak jahat ning jamaah. Ngejak tumindak elek berubah aturan iki dirubah ning dinggo tumindak elek ben bareng-bareng. Muka-muka Indonesia belum. Nah ini kan sehingga masyarakat untuk itu tidak untuk merusak tidak membutuhkan orang banyak. Nah, sehingga apa? Tanah itu hancur, sehancur-hancurnya. Ning benten di zaman Fir'aun Nabi Musa. Fir'aun di Quran surat Ghafir itu menjelaskan bahwa Fir'aun itu mengadakan rapat kenegaraan, terus Fir'aun itu akan membunuh Musa. Kemudian pembesar-pembesar ini hampir semuanya setuju. Ada satu pembesar yang beriman berkalimat yang begitu sangat bagus sehingga Nabi Musa gak jadi dibunuh, bisa terselamatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ghafir ayat 26 dan 27, wa qala fir'aunu daruniyaqtul Musa wa yaqu rabbahu inni akhafu ayyubaddila dinakum aw anni yudhira fil ardi fasad. Dan berkata Firman kepada pembesar-pembesarnya, biarkanlah aku membunuh Musa, dan hendaklah ia memohon kepada Tuhannya, karena sesungguhnya aku khawatir dia akan menukar agamamu atau menimbulkan kerusakan di muka bumi ini. Berarti kalimatnya dibalik oleh Firman. Musa yang mengingatkan Firman, Musa yang telah menolong Firman dan masyarakat Israel pas saat kekeringan ditulungi nganggo tongkate batu yang begitu besar. Quran menjelaskan 12 mata air terpancar dari gunung batu. Terus ketika ada pembunuhan yang tidak tahu siapa yang membunuh, tahu-tahu di depan rumah, maka diabadikan di Quran surat Al-Baqarah, sembelihlah sapi betina. Nah, ini gimana? Itu ana pembunuhan sing ora ngerti tangi turu kok ana sing mati iki sapa iki? Terus piye? Musa tundang kon donga. Terus setelah Musa mendapat petunjuk, sembelihlah sapi betina, potonglah bagian dari tubuhnya, pukulkan kepada Mazid, nanti Mazid akan berbicara dan kembali mati. Neng wong Bani Israel itu benten kali penggunaku. Jotekoke sapine wedok kuwi rupane abang kok putih, entuk ireng mau ora, mosin apa PO, tekoke macam-macam ngoten niku. Nek randong sungu apa ora. Jajane nek langsung dilakoni iki sapi wedok nang dibeleh pukul, kira-kira dadi pirang-pirang dina. Dadak golek sapi kan dadi tuku ra kemaki dadi larang banget. Setelah disembelih sapi itu, sapine betina merah bertanduk
merah kecoklatan komplit, kemudian semua orang melihatnya senang, disembelih, satu ekornya itu dipotong, dipukulkan di jenazah ini terbangun, terus berbicara, aku dibunuh karena ada perselisihan dengan si A sehingga saya terbunuh. Sudah, terus meninggal lagi. Ini diabadikan di Quran surat Al-Baqarah. Di Quran yang lain, Fir'aun itu hujan darah, udah getar. Juga yang berdoa si Musa, usum tikus, terus usum walang, terus terakhir usum kata, sampai kata ini naik di piringnya yang mau disantap oleh Fir'aun. Sehingga betul-betul mendinding percil kabeh kan itu. Nah, percil sidik mendem, percil sautake ya bingung. Kula tekan walang Wonosari pun kelong akeh. Kan saya kira do walang saya dhuwur. Nah, umroh kan iki murah. Pun ini di Quran surat Ghafir ayat 26, Fir'aun rapat karo pembesar-pembesar, aku arep mateni Musa. Biar Musa memohon kepada Tuhannya, karena aku khawatir engkau agamamu ini bakalan didesek, dijaluk, terus tak jolke karo agamane Musa. Mulane tak patenane kan itu. Lek rapat kan ngono kayane bahasane apik banget ora kaya ayo didukung lah mesti ngoten niku. Tapi ternyata di Quran surat Ghafir ayat 27, wa qala rajulun, yani rajulun kan laki-laki. Wa qala rajulun mu'minuna, mukmin beriman, wa qala rajulun mu'minu min ali fir'auna yaktubu imanan ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbillahi wa qad ja'akum bil bazinati mir rabbikum wa innika kadiba al-ayat. Dan seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut-pengikut Fir'aun yang menyembunyikan keimanannya berkata, apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan Tuhanku ialah Allah, padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhannya? Jika ia seorang pendusta, maka dialah yang akan menanggung dosa-dustanya. Dan jika ia seorang yang benar, niscaya sebagian bencana yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Quran surat Ghafir 28. Apik banget bahasan. Dialognya bagus banget. Jadi dia juga pembesar pejabat dan miliknya Fir'aun, terus dia juga beriman kepada Musa. Ning dhek tetep ijeh ning kono seolah-olah dia semua pengikut Fir'aun ora ngerti nek dhek beriman. Yang beriman lagi selain rajulun laki-laki itu siapa? Istri Fir'aun sendiri. Istri Fir'aun sendiri itu juga beriman. Sehingga apa? Ini nyuwun bertanya kepada Harun, kepada rapat pembesar-pembesar Fir'aun, apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki yang ia menyatakan bahwa Tuhan ia adalah Allah, yang telah memberikan bukti-bukti yang nyata kepadamu? Nek dhek iki ngapusi, nek dhek iki bohong, ayo ben ditanggung dewi bohongi. Nek sing disampaikan dia itu benar dan akan menimpa sebagian dari kita, ayo dicoba dibuktikan, jajal ana bencana apa ora. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas lagi pendusta. Pripun? Nikmat banget kan ini. Karena bahasa Allah itu memang bahasa dari dulu disebutnya Allah. Allahu Lata, Allahu Uzza, Allahu. Jadi
ketika Nabi Muhammad SAW sholat dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah. Nah, itu orang-orang kafir Quraisy di Mekah sangat gembira sekali. Saya disampaikan Muhammad ki kleru. Nyatane Muhammad le sholat ijah nyebut Allah kita, Bismillah. Nah, ketika itu Rasulullah mengetahui, terus Rasulullah baca Bismillahnya banyak jahernya. Jadi asal usul untuk dibaca lantang bagaimana? Oh, dibaca sir, dibaca jahar itu jelas, dibaca sir, dan dibaca jahar Bismillahirrahmanirrahim, monggo. Dibaca sir dengan pelan, Bismillahirrahmanirrahim, sehingga orang di luar tidak mendengar. Malah sembunyi, paling imam iki piye ra basmalah, karena tidak mendengar. Nah itu. Nih. Berarti apa? Pengawal atau pembesar firman tadi dengan bahasa yang bijak seperti itu kira-kira selamat enggak? Selamat. Ngertine ijen ning golongane. Tapi beda lagi. Nah, melalui dari dialog itu maka Nabi Musa tidak langsung dikejar sama Fir'aun, tidak langsung dibunuh. Pengejarannya ketika Fir'aun mengumpulkan penyihir suruh membuat ketakutan kepada Nabi Musa, semua tali, semua barang itu semuanya jadi ular, tapi ular sihir. Nabi Musa bingung, berdoa kepada Allah, lemparkan tongkatmu, kemudian masukkan tanganmu di antara ketiakmu. Nah, dimasukkan di sini, ini terus menjadi fosfor yang begitu menyala, sehingga dalam larian untuk Fir'aun dikejar itu ini menyala terus. Jadi bakal nabrak. Saat terhimpit di Laut Merah belakang pasukan Fir'aun, Fir'aun sudah berlagak. Apa yang disampaikan pada Jibril melalui perantara Jibril dari Allah? Pukulkan tongkatmu. Dipukul ke orang ngerti, Nabi Musa ya orang ngerti kok pukul gitu. Nah, ini terbelah, terus terjadi jembatan yang begitu halus, bisa berlari cepat. Mungkin laut kok semilak terus gampang tinggal melayu jungkel. Bapak-bapak niki biyen sing sapantaran 70-an nek kalen atau parit atau selokan kuwi nek asat terus ditawu, mesti nggon kubangan tawu kuwi ora bakal ngasih kamu, mesti wis terbrujal ra karuan. Nek laut terus karange kok ngopo? Jenengan ten snorkeling ten putih ten Gunung Kidul pun nyilem niku ora le napak boten hati-hati babak bundas kaki kan. Ketika sampai di darat sana, pasukannya sudah mendarat, pukulkan kembali tongkatmu. Jembatan roboh, ini tangkap jadi satu. Nah, kemudian Fir'aun tenggelam di dalam laut. Terus di Quran surat Al-Ahzab, Fir'aun ini diselamatkan. Terus sama ahli-ahli mumi, 3 orang ahli mumi Inggris disinau, dipelajari, sangat terkejut. Terkejutnya bagaimana? Ini kok bisa seperti ini ya? Le nyontek mumine kok bisa sangat dalam sekali, bisa sampai ke sumsum-sumsumnya ya. Ini pasti ini seperti ini bisa jelas masuk ke dalam laut, namun kok bisa utuh. Dan di antara satu itu nggak usah banyak tanya, itu miliknya orang Muslim. Makin dicari, nggak usah banyak diteliti, itu miliknya orang Muslim. Terus buku literasinya mana? Nggak usah dibaca, itu kitabnya orang Muslim. Justru malah menjadi penasaran, wong pinter di pengeng-pengeng kan masih jadi penasaran. Baca Qurannya, tekan Quran surat Al-Ahzab,
Taulah bahwa itu sing gawe mumi Fir'aun itu Allah langsung. Berarti Quran ini betul, agama ini dari Allah. Justru dia Allah. Awak dhewe rak boten ngantos ngoten niku. Awak dhewe ket lahir cemer wis coba nek ket lahir cemer ora Islam awak dhewe tekan masjid iki ora kan. Berarti kan perlu disyukuri niku. Nah, saniki benten melih berbeda dengan Quran surat Yasin ayat 14, ayat 20 dan 21. Apa? Di ayat 14, "Id arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'ajazna bisalisim faqalu inna ilaikum mursalun." Yaitu ketika Allah mengutus kepada mereka 2 orang rasul, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian Allah kuatkan dengan rasul yang ketiga, maka ketiga rasul itu berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang diutus kepadamu." Ini Quran surat Yasin ayat 14. Ning ternyata dengan 3 orang itu bagaimana? Apakah mereka langsung mendapatkan hidayah? Hidayah itu Allah yang menentukan. Tinggal 3 rasul itu menyampaikan saja, itu urusan Allah. Ning ternyata ono pahlawan kesiangan. Ada seseorang yang di situ, ingatan Bapak Ibu, setiap kali ayat pertama di Quran itu huruf asli, alif lam mim, alif lam ra, nun shad, yasin, kan huruf pertama kan asli toh. Pasti di situ ada kisah yang nyata di situ. Nah, ini salah satu di Yasin kisah yang nyatanya ini. Quran surat 20 dan 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'a min aqsal madinati rajulu laki-laki yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan tergesa-gesa, bergegas-gegas, ia berkata, langsung neng podium, sik do ngeyel ora ngindahke 3 rasul tadi, langsung laki-laki ini bilang, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta balasan kepadamu. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk." Kira-kira nek ngeten iki, nek masyarakat wis nolak kok ana wong pahlawan kesiangan ngeten iki dipripun? Dipateni dari tafsir itu. Ngopo ibu ngomong? Sing rasul kowe ora ngangsi 3 orang utusan rasul kowe tidak ngangsi memaksakan kehendak kok kowe ndak maksa. Disikat. Seperti hanya cerita ketika seorang penduduk ini ditinggal sama suaminya untuk berjihad, kemudian penduduk ini dikuasai oleh musuh dan seluruh perempuan ini diperkosa. Ternyata satu perempuan bisa membela diri dan bisa membunuh tentara tersebut. Setelah tentara ini, musuh ini pada pergi, semua perempuan ini saling ketemu keluar dari rumahnya masing-masing. Ada yang nangis, ada yang dan sebagainya. Nah, satu perempuan ini yang bisa membela diri, tidak terjadi diperkosa, bisa membunuh, bertumpahkan darah. Maka bagaimana? Ada yang berbisik, engkau nek bojone dhewe, suami-suami kita pulang, dene ka iso mateni tentara kok kowe ra iso. Kowe kok ora iso jaga kehormatan ketika aku nggak di rumah. Wah, kok nek malah kedadian ngono kuwi apike kae dipateni wae kan bisa jadi seperti itu. Jadi saya bener malah jadi diperkucilkan dan dibunuh. Sing salah malah berjamaah bareng-bareng. Nah, ini kehancuran seperti itu. Nah, ini itu perjalanan sepanjang kurun waktu
Jadi kebenaran dan pembela kebatilan akan selalu berhadap-hadapan dan selalu berseteru. Terus nih, bawa dewi ngrungokke wayang toh. Wayang saka zaman Ramayana, zaman Mahabharata. Wah, itu loh itu mana? Antara kebaikan dan kebatilan ini selalu beradu. Bahkan si pengomong dari kebaikan dan kebatilan itu punya mempengaruhi juga orang berbeda dan tidak banyak. Nah itu. Nah sekarang bagaimana kalau kita akan menjadi masyarakat yang mendapatkan barokah dari Allah? Nah ini kita ke Quran surat Al-A'raf ayat 96, sudah pernah saya sampaikan di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau walatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, syaratnya ini. Sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya Allah akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat Allah. Maka kami Allah menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Ini Quran surat Al-A'raf wis cetokan. Oh, sebuah negeri ini pengen barokah dari langit dan bumi ini menyertai kita, syaratnya ming loro, iman kalih takwa. Nah negeri itu kok kayaknya jembar banget provinsi. Waduh, provinsi jaga jembaran, kabupaten. Wah, kabupaten iki 17 kapanewon. Ya sak kapanewon. Kapanewon iki kok ternyata 5 kelurahan, 6 kelurahan, 9 kelurahan. Ya udah, sak kelurahan iki jebule 16 kering. Rorikur kering kan. Ya wis sak kering. Sak kering iki ternyata non RW terung RW. Ya sak RT kan ini. Wah, sak RT iki kok jauh ngono. Ya desa Wisma. Desa Wisma itu sak trah. Sak trah iki yo jangan lijar sak kakak, sak keluarga. Oh, sak keluarga kok ana diserang bojoku kok dadi padu ora karuan. Awake dhewe kan itu. Berarti apa? Sekiranya diri kita ini beriman dan bertakwa, niscaya Allah akan membukakan bagi diri kita keberkahan di langit dan di bumi. Nikmat boten iman bertakwa itu nyamlem itu. Sing iman iki piye? Oh, Al-Baqarah 1 tekan 5. Nah, Al-Baqarah 6 ampun. Karena 6 iki innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja, sawain alaihim. Itu apa? Tok beri peringatan atau tidak beri peringatan, dia tetap dalam keingkarannya. Oh, sih artinya nek wis wong wis muni kafir wis nutup iki wis nutup kan itu. Atau di Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11, atau di Quran surat harta rampasan hal mungkin dia Pak Sumaryati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembinaan persalahan itu lah. Kalau selang di persalahan Indonesia berarti saya selang itu Pak Tabio itu selang. Kemenang. Buatan yang lain itu tak kena tahu akhirnya. Dan satu organisasi. Bapak Ibu yang hormati,
niku sing panggenan Quran surat Al-A'raf ayat 96. Ning benten kali Quran surat Al-Isra niki sing terakhir. Quran surat Al-Isra ayat 16. Sekedar kula ramuke khotbah. Benten kali Quran surat Al-Isra ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Jika Allah menghendaki membinasakan suatu negeri, Allah perintahkan orang-orang yang hidupnya mewah di negeri itu untuk mentaati Allah. Lalu mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu, sehingga pantaslah berlaku hukum sunatullah, azab Allah, maka Allah hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Niki Quran surat Al-Isra ayat 16. Jadi, nek Allah sen pengen ngancurkan sebuah negeri, justru Allah sih dicelupi wong sugih-sugih. Oligarki celuk kabeh ning kon taat cul ketoke dhuwit ning ora ning nggon sing apik, dienggo mlaku durhaka. Niki muga-muga Indonesia derek mboten iki kan. Wah, kayane mangke. Nah, ini sudah berlaku hukum Allah, dihancurkan sehancur-hancurnya. Mulanya tetap ada apa? Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan adakanlah sebagian kecil di antara kamu, satu kelompok kecil di antara kamu yang mengajak kepada yang ma'ruf, meninggalkan kepada yang munkar. Dan itulah orang yang beruntung. Nah, uger kesehatan meniku insyaallah boten-boten kehancuran yang sehancur-hancurnya. Itu. Sekarang yang paling akhir jam pinter 40 pas mungkin 5 menit lagi selesai. Saat ini kalau panjenengan sami cobi ajar qanaah. Jane awak dhewe iki barokah Allah ki tenang apa ora to? Nek dirasake kira-kira bener apa ora to? Nah, ini ada hadis Nabi, man asbaha minkum mu'afa fi jasadihi amina fi sirbihi indahu kutu yaumihi faka'an nama khizat lahu dunya. Diriwayatkan telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Sa'id dan Mujahid bin Musa, keduanya berkata telah menceritakan kepada kami. Marwan bin Muawiyah telah menceritakan kepada kami. Abdurrahman bin Abu Sumailah dari Salamah bin Ubaidillah bin Mishah al-An-Azhari dari ayahnya, dia berkata, barang siapa yang di pagi hari, nih coba dewe evaluasi. Barang siapa yang di pagi hari, man asbaha minkum, barang siapa di pagi hari sehat badannya, tenang jiwanya, dan dia mempunyai makanan di hari itu, maka seolah-olah dunia ini dikaruniakan kepadanya. Kira-kira nek esuk-esuk awak dhewe diwenehi sehat, terus jiwane tenang, sehat jasmani, sehat rohani, tur ana sing dipangan ning dina kuwi, berarti Allah ki wis menehi karunia di dunia ini kepada kita. Sudah selayaknya kita mensyukuri, terus dengan rasa syukur lebih taat kepada Allah. Ayo ngajung sing nek besok yo ora ono sing dimakan.
ngatur betul apa ben mungkin dicatat kali pengurus takmir mriki. Arah terus disumbangkan ngoten. Ya dadi fakir pancen yo pancen bali tengene jenengan. Nah, berarti jebule wis dikai karunia Allah bendina dina kok ya ijen kurang wae. Coba nek kona'ah seperti ini ki lho. Dan lomba larang metroke ora. Udah lolos pangani urip lah jane. Aduh. Nek esok-esok badane sehat jasmani, jiwane tenang, rohanine nggih sehat, ana sing dimaem esok kuwi wis jan. Pun niku pun kona'ah nerima yang pandem seolah-olah hadis niku lho, seolah-olah dunia itu telah diberikan kepadamu. Nah itu iso sholat 2 rakaat sadurunge sholat subuh. Dunia seisinya doa jenengan. Wis luwih melih itu terus kurang pripun. Pun pas jam 20.44. Oh, batasi tenan jam 21. Tutup pinter wae ngatur. Moga apabila kakak badai kanjeng Resa moga boten kedah kula sing jawab mungkin jenengan bareng ngaji sareng moga. Boten wonten menawi boten wonten nggih kita ndedonga mawon. Ternyata kita janganlah jadi bagian yang terkecil yang mengajak kepada kerusakan. Walaupun itu pengurus masjid, pengurus RT, pengurus tani, pengurus kapling, pengurus apapun, jangan sampai kita bagian kecil atau di keluarga. Jangan sampai kita bagian kecil yang justru bagian kecil yang membangkang dan menjadikan kehancuran di organisasi itu. Nek tadi ini kan contohnya kan suatu negeri, sebuah negeri. Nek diperkecil kan bisa. Jangan sampai kita jadi bagian kecil yang menjadi pengrusak. Namun ya bagaimana? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Nah niku yang mengajak kepada bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Terus nek rapate iki kok arep nyalai salah siji le dialog kaya Quran sing dinganake zaman Nabi Musa. Al-Ahzab 46 tadi itu sangat bijaksana tadi. Ojo kaya sing Yasin mau, Yasin 20 selikur mau jadi pahlawan kesiangan. Melu kuwi lho, iki karena njaluk imbalan kok apa kuwi nama luwe kaumku. Baru pas panas-panase nolak kok di perintah cetha diantem kan ngoten. Babile niku saking kula monggo kita pengasihkan di Tentunya sesarangan wasilatul suratul fatihah Liridai lillahi lahumul fatihah A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultani. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i wa amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi auzi'ni an azkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa amalan shalihan tardahu wa aslih fi dzurriyyatihi inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyatina wa taqabbal du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Saking kula cekap wabillahi wa taufiq wastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dengan satu kehormatan jiwa jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, monggo akhlin untuk kamu kasih kanthi berbagi para majelis berdadan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.